chip itu ada di dalam tubuh manusia yang belum rohani, yang masih penuh dengan keinginan daging. Tapi kalau keinginan daging itu semua sudah dimatikan, tidak ada tempatnya chip di situ, tidak ada. Malah bisa-bisa antikristusnya mau datang mendekatin dia. Enggak bisa. Hanya antikris tidak berhadapan dengan orang-orang yang disempurnakan. Karena orang yang disempurnakan sudah dibawa dulu. Jadi masa 3,5 tahun itu siapa yang ada di sana? Termasuk yang tidak bersungguh-sungguh itu tadi. Sudah tahu hukum-hukum Allah, tapi belum mematikan semua keinginan daging. Sudah tahu kesaksian Yesus, tapi belum mematikan. Masih kalah dia diperangi. Jadi yang 3,5 tahun dapat pemeliharaan lewat kedua saya pelunasan. Dia sudah mengalami penyucian darah. Dia sudah mengalami penyucian firman. Dan dia sudah mematikan seluruh keinginan daging. Jadi chip itu hanya nyangkut dalam kehidupan manusia yang belum mati keinginan dagingnya. Jadi jangan chip itu yang diperhatikan. Keinginan daging ini yang harus diperhatikan sekarang. Matikan. Antikristus itu jangan tunggu besok. Dari dulu sudah ada. Masa Rasul Yohanes menulis surat ini, sudah ada antikristus. Bagaimana mencegahnya? Matikan keinginan daging. Ini bertobat dengan sungguh-sungguh. Nanti 3,5 tahun, chip itu hanya lengket di dahi orang yang berpikiran dunia, orang yang masih dikuasai oleh dosa. Salam kasih dalam Tuhan Yesus Kristus bagi kita sekalian yang dipersekutukan dengan secara langsung, dengan sambungan internet. Tuhan memberkati kita semua. Saya mau mengajak kita membaca dalam 1 Yohanes. Jadi suratan bukan Injil, tapi suratan. 1 Yohanes pasal 2. Saya akan bacakan mulai 18. Ada perikop antikristus. Kenapa kita harus memperhatikan ini? Karena apapun yang terjadi mau tidak mau, kita akan menjalani semua. Dan ini juga akan terjadi juga. Tapi kalau kita jauh-jauh hari sudah mengerti, pada waktunya kita menghadapi tidak ada kaget. Sama dengan anak-anak di sekolah, kalau belum diberitahu kapan ujian, belum siap, belum belajar, dibilang ujian sekarang, Pak kaget dia. Banyak yang komplain, jangan Pak, kasih tahu biar kami belajar. Gitu. Jadi kita bersyukur semua apa yang akan terjadi ke depan. Kalau sekarang kita boleh tahu kita sangat beruntung karena Alkitab kita ini lengkap semua dari penciptaan sampai akhir semua. Hanya tinggal kita mau mendengar, mempelajari dengan baik. Itu sebabnya saat ini siapapun kita, arahkan hati kepada firman Tuhan dalam pimpinan Tuhan, penuh kesungguhan, ya, penuh keseriusan, tidak bermain-main.
harus melebihi dari semua pelajaran, kursus di sekolah, harus melebihi, karena kita harus memandang Yesus lebih indah dari apapun juga. Seperti tadi kita menyanyi, keindahanmu melebihi dunia, apapun yang ada di dalamnya. Jadi itu sebabnya kita serius mendengarkan firman Tuhan. Saya bacakan ayat 18, 1 Yohanes pasal 2. Anak-anakku, waktu ini adalah waktu yang terakhir. Dan seperti yang telah kamu dengar, seorang antikris akan datang. Sekarang telah bangkit banyak antikristus. Itulah tandanya bahwa waktu ini benar-benar adalah waktu yang terakhir. Memang mereka berasal dari antara kita, tapi mereka tidak sungguh-sungguh termasuk pada kita. Sebab jika mereka sungguh-sungguh termasuk pada kita, niscaya mereka tetap bersama-sama dengan kita. Tapi hal itu terjadi supaya menjadi nyata bahwa tidak semua mereka sungguh-sungguh termasuk pada kita. Ayat 20, tetapi kamu telah beroleh pengurapan dari yang kudus, dan dengan demikian kamu semua mengetahuinya. Ini saudara-saudaraku, kita bisa mengetahuinya. Jadi sangat beruntung. Di dalam peperangan selalu ada kata tilik sandi. Nah, ada yang berkata di negara-negara lain spionase. Nah, ada lagi ya yang berkata BIN, Badan Intelijen. Nah, itu menyelidiki keadaan musuh secara diam-diam. Sebab kalau sudah diketahui, bisa harapan menang, bisa mengalahkan. Sedikitnya bisa menangkis, bisa bertahan. Tapi kalau kita bersama dengan Tuhan, pasti menang. Karena firman Tuhan berkata, bersama dengan Yesus Kristus kita melebihi, lebih daripada yang menang. Ini bisa terjadi, saudara-saudara. Saya mau ajak kita lebih memperhatikan. Kita harus lihat dari awalnya. Orang selalu mempersoalkan chief. Kalau saya lihat chief itu nggak ada itu yang perlu harus dipersoalkan. Itu hanya sebagai ujung daripada satu kejadian. Tapi awalnya itu juga sangat menentukan. Makanya kita harus mengerti. Suratan Yohanes ini ditulis abad yang pertama. Ada yang berkata sekitar tahun 60 Masehi ke 70 lah, kurang lebih begitu. Tapi ada juga yang berkata sekitar tahun 90 sampai 100. Ya, yang penting itu masih di abad yang pertama. Kita tidak terlalu harus itu yang kita persoalkan. Ini dalam Alkitab ini tidak terlalu detail dengan itu, sehingga banyak orang karena itu yang terlalu diperhatikan jadi kacau. Tapi yang kita harus tahu apa keinginan Tuhan kepada kita dalam firman-Nya. Sama dengan Natalan juga, tidak ada tertulis tanggalnya. Itu
Sebabnya kalau di bulan Desember mau tanggal berapa hari itu kenakalan tidak terlalu masalah. Karena tidak ada ditulis 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 sampai 30, 31 nggak ada. Yang penting Yesus datang ke dunia, dan kalau kita mau datang terima Dia, minta ampun segala dosa, kita disucikan, ada sukacita, ada pengalaman, ada kelahiran baru, ada kehidupan yang diubah. Ini yang terutama. Dan kalau kita berpengalaman dengan demikian, maka rohani kita tidak tergoyahkan. Jadi penulisan dari 1 Yohanes ini diperkirakan tahun 60 ke 70, dan saya lebih condong dengan itu. Karena di sini disebut sudah banyak antikristus. Jadi kalau kita ambil sekitar tahun 60 itu mulai, itu sudah banyak antikristus. Makanya sekarang ini orang terlalu memuji. Dari dulu sekitar ini surat disampaikan. Jadi saya ambil kesimpulan sekitar tahun 60 sudah banyak antikris. Nah, tapi dari dulu orang tidak mau memperhatikan itu. Jadi kita harus benar-benar mengerti, saudara. Karena mulainya antikristus itu di dalam umur Yesus yang ke-30, Yesus dibaptis di Sungai Yordan. Nah, boleh kita baca dalam Injil Matius biar semua lebih lengkap. Injil Matius pasal yang ke-3 saya akan bacakan mulai ayat 13. Maka datanglah Yesus dari Galilea ke Yordan kepada Yohanes untuk dibaptis olehnya. Tapi Yohanes mencegah dia, katanya, akulah yang perlu dibaptis olehmu, dan engkau yang datang kepadaku. Lalu Yesus menjawab, katanya kepadanya, biarlah hal itu terjadi karena demikianlah sepatutnya kita menggenapkan seluruh kehendak Allah. Dan Yohanes pun menurutinya. Sesudah dibaptis, Yesus segera keluar dari air, dan pada waktu itu juga langit terbuka, dan ia melihat Roh Allah seperti burung merpati turun ke atasnya. Nah, jadi kita memperhatikan Roh Allah seperti burung merpati turun ke atasnya. Lalu terdengarlah suara dari surga yang mengatakan, inilah anakku yang kukasihi, kepadanya lah aku berkenan. Inilah Yesus dipenuhi dengan Roh Kudus, dan Yesus berkata itu adalah pengurapan. Di dalam Injil Lukas kita sudah baca, tapi saya mau ulang lagi. Dalam Injil Lukas pasal yang ke-4 mulai ayat 18, Roh Tuhan ada padaku, oleh sebab Ia telah mengurapi aku. Jadi waktu di Sungai Yordan Roh Tuhan turun, ada pada Yesus, dan itulah disebut pengurapan, untuk menyampaikan kabar baik kepada orang-orang miskin. Dan Ia telah mengutus aku untuk memberitakan pembebasan kepada orang-orang tawanan dan penglihatan bagi orang-orang buta, untuk membebaskan orang-orang yang tertindas, untuk memberitakan tahun rahmat Tuhan telah datang.
Kemudian ia menutup kitab itu, memberikan kembali kepada pejabat, lalu duduk. Dan mata semua orang dalam rumah ibadah itu tertuju kepadanya. Lalu ia, Yesus maksudnya, memulai mengajar mereka. Katanya, pada hari inilah nas ini, sewaktu kamu mendengar. Nah, jadi pada hari ini genaplah nas ini sewaktu kamu mendengarnya. Jadi habis dari Sungai Yordan itu, Yesus ke Galilea dan mengajar. Dan saat itu dia berkata, pengurapan ini terjadi. Jadi nama Yesus bukan lagi juru selamat, tapi diurapi menjadi juru selamat. Lengkaplah nama daripada Yesus, Yesus Kristus. Itu pertamanya ya, ada nama Yesus Kristus. Dan mulai saat itulah juga setan yang tidak suka dengan Yesus diurapi, maka dia tidak lagi disebut anti Allah, anti Yesus, tapi langsung kepada pengurapan itu. Makanya dia disebut anti Kristus. Jadi kita harus mengerti mulai kapan itu anti Kristus. Sewaktu Yesus memproklamirkan bahwa dia telah diurapi, namanya menjadi harus lengkap Yesus Kristus. Nah, jadi sebenarnya kalau dipanjangi juga anti Yesus Kristus boleh, tapi Kristus sudah lengkap, yang diurapi menjadi juru selamat. Jadi dia tidak suka dengan pengurapan itu untuk menyelamatkan. Setiap Allah mengerjakan pekerjaan selalu dirusak oleh setan. Diperhitungkan waktu bumi ini diciptakan, tapi sebenarnya ini nggak terlalu perlu, tapi tidak apa-apa. Dalam ahli-ahli teologi ya, Tuhan tidak pernah menciptakan bumi yang rusak, campur baur. Karena Tuhan berkata, maka semua itu baik, maka semua itu baik. Jadi kalau dunia ini gelap gulita, itu diperkirakan sudah dirusak oleh setan. Nah, jadi setiap Allah bekerja dirusak setan. Tuhan menciptakan manusia dengan baik-baik, setan merusak dengan menggoda mereka di Taman Eden. Semua manusia yang generasi penerus selalu ingin dirusak oleh setan. Sewaktu Yesus lahir, dalam Matius 1 ayat 21, namanya disebut, malaikat berkata kepada Yusuf, kamu harus memberi namanya Yesus. Matius 1, saya akan baca ini. Mulai ayat 18. Matius 1 ayat 18. Kelahiran Yesus Kristus adalah seperti berikut. Pada waktu Maria ibunya bertunangan dengan Yusuf, ternyata ia mengandung dari Roh Kudus sebelum mereka hidup sebagai suami istri. Karena Yusuf suaminya seorang yang tulus hati dan tidak mau mencemarkan nama istrinya di muka umum, ia bermaksud menceraikannya dengan diam-diam. Tapi ketika ia mempertimbangkan maksud itu, malaikat Tuhan nampak kepadanya dalam mimpi dan berkata, Yusuf anak Daud,
Jangan engkau takut mengambil Maria sebagai istrimu, sebab anak yang di dalam kandungannya adalah dari Roh Kudus. Ia akan melahirkan anak laki-laki, dan engkau akan menamakan dia Yesus, karena dialah akan menyelamatkan umatnya dari dosa mereka. Dengan adanya ini, setan juga gusar, tapi melalui Raja Herodes. Apa yang terjadi? Herodes ingin memusnahkan itu. Sewaktu Herodes sudah merasa diakali oleh orang Majus, bahwa dia merasa dibohongi, karena tadinya Herodes berkata kepada orang Majus, kamu pergi di situ, kasih tahu nanti ke saya di mana, biar aku ikut juga menyembah. Tapi orang Majus enggak balik lagi lewat situ, karena sudah diberitahukan oleh Tuhan melalui malaikatnya. Jadi mereka tidak lewat situ lagi. Waktu ditunggu lama kelamaan, dia ingin membabi buta. Makanya dia mengadakan pembunuhan anak-anak di Bethlehem. Semua dibunuh, membabi buta, umur 2 tahun ke bawah, karena dia pikir itu pasti kena Yesus. Tapi Tuhan lebih berkuasa dari setan. Tuhan berbicara kepada Yusuf melalui malaikatnya, pergilah kau dengan istrimu, bawa anak itu ke Mesir. Ya, ini kalau kita baca juga mulai dari ayat 13, pasal yang kedua, ayat 13. Setelah orang Majus itu berangkat, nampaklah malaikat Tuhan kepada Yusuf dalam mimpi dan berkata, bangunlah, ambillah anak itu serta ibunya, larilah ke Mesir dan tinggallah di sana sampai aku berfirman kepadamu, karena Herodes akan mencari anak itu untuk membunuh dia. Nah, ini terus sampai ke 18, tapi kita tidak baca. Jadi itu setiap ada kegerakan dari Allah, iblis ingin merusak. Nah, jadi setelah Yesus juga mendapat pengurapan, namanya menjadi Kristus, setan juga ingin mengalahkan dia. Dan mulai dari sini kita harus mempelajari triknya antikris. Itu sebabnya sesudah ada nama lengkapnya Yesus Kristus, mulai dari itu iblis ingin menghancurkan pengurapan kepada Yesus. Makanya mulai saat itu adalah nama antikris, dan itu mulai terjadinya antikris. Yesus sudah memproklamirkan dia juga yang diurapi. Maka iblis saat itu ingin menghancurkan dia, mau menghancurkan pengurapan itu. Baru kalau iblis mau menghancurkan pengurapan itu, itulah namanya antikris. Dan apa yang dia lakukan adalah mencobai Yesus. Nah, ini triknya. Karena nanti pekerjaan antikris itu di situ semua. Menggoda manusia makan minum, termasuk arahnya makan minum itu kawin-mawin dosa akhir zaman. Dan nanti juga dalam masa 3,5 tahun, ya, dia menggoda manusia dengan makanan. Tidak boleh menjual, tidak boleh membeli.
Dan puncaknya dia adalah Babel besar. Segala hawa nafsu daging di situ semua. Makan, minum, kawin, mawin. Makanya dia disebut pelacur besar. Ya, jadi ibu dari pelacur. Jadi itu godaan terakhir. Dan semua terlibat. Kalau tidak benar-benar mengikut Tuhan. Makanya kita semua harus benar-benar. Semua yang mendengar firman ini harus benar-benar dan teliti, harus sesuai dengan firman Tuhan. Sebab kalau tidak, itu masuk ke antikris. Enggak pun langsung dicap, mereka sudah menjadi antikris. 1 Yohanes pasal 2 itu ayat 18. Sudah banyak anggotanya antikris. Padahal baru berapa tahun itu. Kalau saya tadi sudah terangkan penulisan ini sekitar tahun 60 ke 70, atau kalau memang benar 90 ke 100, bolehlah. Jadi waktu Yesus diurapi itu sekitar tahun 30. Jadi hanya 70 tahun. Kalau ke 100 kita ambil. Kalau kita ambil ke 60, hanya 30 tahun. Sudah banyak anggota antikris. Nah, jadi nggak usah tunggu nanti masa pemberian apa tanda. Ya kalau mereka sudah anggota, udah otomatis itu mereka. Ini saudara-saudaraku. Jadi orang bimbang nanti tunggu cipto, tahu mereka sudah anggota antikris. Ya memang udah langsung masuk dia. Jadi 1 Yohanes pasal 2 ayat 18 itu belum dikasih cip. Tapi mereka disebut adalah anggota antikris. Nah, jadi kalau saya sudah sampaikan firman ini, kalau itu memang penulisannya itu tahun 60, berarti keanggotaan antikristus itu 30 tahun sudah banyak. Makanya orang kalau nunggu lagi yang akan datang, mulai dari sekarang dia tidak bersiap-siap, udah ketinggalan, gak ada artinya. Jadi itu sebabnya kita harus memperhatikan siapakah mereka. Tadi kita sudah dengar dalam 1 Yohanes pasal yang kedua itu ayat yang ke-18. Saya mau ajak kita memperhatikan dengan lebih teliti. Ayat 19. Memang mereka berasal dari antara kita. Jadi nggak usah jauh-jauh. Tetapi mereka tidak sungguh-sungguh termasuk pada kita. Sebab jika mereka sungguh-sungguh termasuk pada kita, niscaya mereka tetap bersama-sama dengan kita. Tapi hal itu terjadi supaya menjadi nyata bahwa tidak semua mereka sungguh-sungguh termasuk pada kita. Jadi saudara-saudaraku, sekarang ini mengikut Tuhan itu harus sungguh-sungguh. Bagaimana sungguh-sungguh? Ada orang sungguh-sungguh ke gereja, ada orang sungguh-sungguh melayani, ada orang kelihatannya setia, tapi itu tidak cukup. Makanya ada orang bangun gereja gede, cari jiwa kemana-mana, gede, banyak. Tiap waktu mereka beribadah di situ. Tapi itu bukan itu yang sungguh-sungguh. Kalau sungguh-sungguh di dalam Alkitab, dalam Bilangan pasal yang ke-14, itu harus setia
bagaikan berjalan dari Mesir sampai ke tanah Kanaan, dan itu menggambarkan harus mulai penebusan, meningkat penyucian, meningkat lagi penyempurnaan. Nah itu baru sungguh-sungguh. Kalau hanya bangun gereja terus di situ, tapi pertobatan aja tidak ada, jangan pikir itu sungguh-sungguh. Banyak pun di situ jemaat semua perokok, untuk berubah dari merokok aja nggak bisa. Sungguh-sungguh apa itu? Sungguh-sungguh mau ada di tengah-tengah, tapi langsung masuk antikris semua. Hati-hati, jangan pikir semua asal ada gereja, asal di situ terus beribadah. Antikristus itu anggotanya itu di tengah-tengah, tapi mereka tidak bersungguh-sungguh. Itu sebabnya bersungguh-sungguh itu harus benar mengalami penyucian darah, bertobat, keluar dari gelap kepada terang, keluar dari dosa, baru semakin hidupnya itu sesuai firman, dipimpin oleh Roh Kudus. Nah ini, dan kalau yang begini nih, kalau nyanyi itu kelihatan urapan, orang ibadah itu kelihatan urapan, berdoa itu kelihatan urapan. Nah ini kadang dalam ibadah, sudah ibadah semua nggak ada keteraturan, masih acak-acakan. Jadi kita semua harus persiapkan sampai semuanya baik. Ya, jangan jalan-jalan, jangan apa lagi. Udah masuk ibadah masih bahasa Batak marnonan. Apa itu? Sudah ada suasana menghadap Tuhan. Kita aja kalau mau ke istana, biarpun belum ngomong sama presiden, belum buka acara, tidak boleh jalan sini, jalan situ, tidak boleh. Nah ini menghadap Tuhan, jalan sini, jalan situ, segala macam, tidak bisa. Itu sebabnya dalam Bilangan pasal yang ke-14, tidak semua orang boleh masuk baru ke tanah Kanaan, tapi hanya yang benar-benar bersungguh-sungguh. Mulai ayat 24, Bilangan 14. Tetapi hambaku Kaleb, karena lain jiwa yang ada padanya, dan ia mengikut aku dengan sepenuhnya. Apa itu sepenuhnya? Kalau ibadah sekarang, orang datang ke gereja bukan hanya masalah selesai. Ini banyak orang hanya masalah selesai, ada mujizat. Kadang-kadang dia sudah pendeta, kalau dikasih duit baru teman. Kalau nggak ada yang kasih duit, perang. Bingung saya kalau begini. Apalagi kalau mau pilih bisop, pilih pareses, pilih pengurus, mana yang berduit itu dah pakai hati nurani, dah dari kerohanian. Hati-hati, sampai kapan pelayanannya tidak bisa benar. Jadi antikristus itu bukan di mana-mana, bukan tunggu nanti, sudah di tengah-tengah ini, di tengah-tengah gereja itu yang bersikap duniawi, tidak sesuai dengan firman. Itu sebabnya kalau mau melayani sesuai firman, kalau mau evangelis sesuai firman, mau pendeta muda sudah tidak sesuai firman, kalau belum, dan artinya mau apapun itu, mau ekorus, mau bisop, kalau tidak sesuai dengan firman, hati-hati. Dia bersama anggota ini semua nanti. Itu sebabnya harus dengan sepenuh. Mau dalam keluar dari kegelapan kepada terangnya yang ajaib, penyucian darah, baru penyucian firman, penyucian Roh Kudus, sampai merobek
Makanya ada Mars, gereja yang jaya tak bercacat celah. Nah ini harus itu. Kalau semua main macam-macam di luar firman, sampai kapan tidak ada, tetap bercacat. Antikris di dalam iman, bahaya. Tetapi yang baku Kaleb karena lain jiwa yang ada padanya, dan ia mengikut aku dengan sepenuhnya, akan kubawa masuk ke negeri yang telah dimasukinya itu, dan keturunannya akan memilikinya. 30. Bahwasanya kamu ini tidak akan masuk ke negeri yang dengan mengangkat sumpah telah kujanjikan akan kuberi kamu diami, kecuali Kaleb bin Jefune dan Joshua bin Nun. Ya, jadi hanya yang benar-benar bersungguh-sungguh. Tadi antikristus itu bukan di mana-mana, nggak usah nunggu, dia ngasih tip. Ya, antikristus itu sudah di tengah-tengah gereja. Siapa mereka yang tidak bersungguh-sungguh? Sekarang ini orang pikir nunggu-nunggu nanti antikristus ngasih cap. Padahal kalau manusia itu masih manusia duniawi, dalam dirinya itu sudah banyak capnya antikris. Apa itu capnya antikris? Itulah dosa-dosa akhir zaman. Apa itu capnya antikris? Itulah semua keinginan daging. 6, 18 dosa akhir zaman. 18 perbuatan daging. Itu sebabnya kalau mau bersungguh-sungguh, matikan keinginan daging. Haleluya saudaraku. Mari kita membaca dulu ini Kolose pasal 3. Kolose pasal 3 ayat 5. Karena itu matikanlah dalam dirimu segala sesuatu yang duniawi. Jadi antikristus itu sama dengan kepada Yesus. Ya, jadikanlah batu ini jadi roti, makanan. Jatuhkanlah dirimu nanti malaikat. Itu kehidupan kesombongan. Kalau engkau mau menyembah saya, hadiahnya semua dunia ini. Itu Yesus mengalahkan antikris yang pertama. Makanya nanti dalam Wahyu 13 juga itu juga. Pertama, boikot, tidak boleh menjual dan membeli. Itu Wahyu pasal yang ke-13. Boleh kita baca dulu biar semua jelas. Jadi antikristus itu gampang diketahui. Makanya sekarang kalau mau hidup tergembala, saudaraku, nggak susah-susah, kita menang. Wahyu pasal yang saya baca tadi antikris yang ayat yang ke-16. Pasal 13 ayat 16. Dan ia menyebabkan sehingga kepada semua orang kecil atau besar, kaya atau miskin, merdeka atau hamba diberi tanda pada tangan kanannya atau pada dahinya. Dan tidak seorang pun yang dapat membeli atau menjual selain daripada mereka yang memakai tanda itu, yaitu nama binatang itu atau bilangannya. Ini dalam masa 3,5 tahun. Dalam masa 3,5 tahun. Jadi disitulah dia menggoda semuanya. Pertama dia lihat godaan
Masih kuat enggak kalau enggak makan? Nah, jadi enggak boleh membeli, enggak boleh menjual, enggak boleh dapat apa-apa. Nanti kalau ada bawa beras ditanya mau kemana? Wah, itu bahaya juga. Kamu sudah ngecap. Kalau enggak ada, tangkap itu, enggak boleh bawa. Kamu dicap dulu. Mau enggak? Enggak mau. Disiksa sampai dipancung kepalanya. Jadi 3,5 tahun adalah semua di dalam kitab Wahyu ini 3,5 tahun. Banyak orang juga bingung. Jadi orang berkata 7 tahun. Ya benar 7 tahun. Tapi 3,5 tahun khusus di akhir. Gereja juga yang sudah mendapat 2 sayap burung Raja Wali dibawa ke pengasingan jauh dari hadapan ular. Itu juga dipelihara 1.260 hari, sama dengan 3,5 tahun. Jadi dipelihara 3,5 tahun, antikris berkuasa 3,5 tahun. Kalau begitu 3,5 tahun di mana? Itulah antikris yang pertama gereja mula-mula. Karena kalau di dalam pelajaran ini antikris itu pekerjaannya dari awal sampai akhir. Awalnya mencobai Yesus. Nah, jadi terus menggoda supaya jangan ada yang bersungguh-sungguh. Makanya kita ini digoda itu. Kalau mau kebaktian ada aja supaya enggak bersungguh-sungguh. Sampai mulai godaan luar, sampai godaan otak, godaan hati, pelayanan, goda semua biar tidak benar-benar. Ini baru nanti godaan dalam masa Wahyu pasal 13 tidak boleh menjual membeli. Baru godaan yang terakhir, kesenangan batil. Wahyu 17 dan 18. Tapi berbahagialah yang melewati itu. Pertama, kita tidak dikuasai antikris kalau rohaninya sempurna. Ini namanya pengikutan sepenuh, tidak bercacat celah. Mendapat kedua sayap burung Raja Wali, masuk dalam pengasingan. Makanya kalau bertobat aja tidak bisa, nggak bisa. Merokok saja nggak bisa. Dengki, iri, semua tidak sesuai firman, main duit apa semua, main akal-akalan, main otak, silakan. Tapi nggak bakal kedua saya burung Raja Wali. Itu harus tulus, seperti Yesus. Aku datang ke dunia ini bukan melakukan kehendakku, tapi kehendak Bapa di surga. Ini harus ini. Itu sebabnya antikris itu nggak usah cari jauh-jauh kemana-mana. Di tengah-tengah siapa mereka yang tidak bersungguh-sungguh sesuai kehendak daripada Tuhan. Jadi di dalam Wahyu 17, Wahyu 18 itu terakhirnya kepada Wahyu 20 iblis ditangkap masuk dalam lubang yang dalam. Habislah. Babelnya hancur. Wahyu pasal 18. Makanya mulai dari sekarang jangan ada cara main otak. Jangan ada cara main di luar firman. Jangan ada main asal-asalan. Harus penuh. Harus sesuai firman. Supaya kita bisa mendapat jaminan dari Tuhan. Kedua, saya burung Raja Wali. Mulai dari masa Yesus diurapi sampai kepada Babel yang terakhir, iblis diikat, dimasukkan dalam lubang yang dalam. Itu Wahyu pasal 20 ayat
ayat 1 sampai 3. Dan ayat yang keempat, berbahagialah yang menang. Termasuk yang disingkirkan, termasuk yang mati dalam Tuhan, mulai dulu, termasuk yang mati pada saat dipenggal waktu masa antikris. Jadi itulah selesainya antikris. Saudara-saudaraku, sedikit lagi saya mau sampaikan, chip itu ada di dalam tubuh manusia yang belum rohani, yang masih penuh dengan keinginan daging. Tapi kalau keinginan daging itu semua sudah dimatikan, tidak ada tempatnya chip di situ, tidak ada. Malah bisa-bisa antikristusnya mau datang mendekatin dia. Enggak bisa. Hanya antikris tidak berhadapan dengan orang-orang yang disempurnakan. Karena orang yang disempurnakan sudah dibawa dulu. Jadi masa 3,5 tahun itu siapa yang ada di sana? Termasuk yang tidak bersungguh-sungguh itu tadi. Sudah tahu hukum-hukum Allah, tapi belum mematikan semua keinginan daging. Sudah tahu kesaksian Yesus, tapi belum mematikan. Masih kalah dia diperangi. Jadi yang 3,5 tahun dapat pemeliharaan lewat kedua saya pelunasan. Dia sudah mengalami penyucian darah, dia sudah mengalami penyucian firman, dan dia sudah mematikan seluruh keinginan daging. Jadi chip itu hanya nyangkut dalam kehidupan manusia yang belum mati keinginan dagingnya. Jadi jangan chip itu yang diperhatikan, keinginan daging ini yang harus diperhatikan sekarang. Matikan. Antikristus itu jangan tunggu besok. Dari dulu sudah ada. Masa Rasul Yohanes menulis surat ini, sudah ada antikris. Bagaimana mencegahnya? Matikan keinginan daging. Itu bertobat dengan sungguh-sungguh. Nanti 3,5 tahun chip itu hanya lengket di dahi orang yang berpikiran dunia, orang yang masih dikuasai oleh dosa. Kalau gereja yang sudah disucikan, disempurnakan, tidak ada kena-mengena dengan itu. Kiranya Tuhan tolong kita, Tuhan memberkati kita semua. Yesus Kristus kawan doa.